Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup segarnya udara di pagi hari. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk istirahat di malam hari. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati teriknya siang hari. Dengan sehat, iman, hidayah, mudah-mudahan ini semuanya merupakan sarana fasilitas buat kita semuanya untuk bisa senantiasa mengabdi kepada Allah. Semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin baik, dan bisa istiqomah sehingga kita termasuk mereka-mereka yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa nanti benar-benar mendapatkan syafaatnya beliau, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, berjumpa lagi di pengajian online selama bulan Ramadan. Untuk kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang syukur. Mungkin sekilas banyak yang melihat kalau tema syukur ini sudah tema umum. Tapi bagaimanapun tidak salah kalau seandainya saya ungkap lagi untuk sebagai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita belajar teori ini, kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya, merenungkan. Siapa tahu di antara kita mampu menjalankannya, terkhususnya lagi kami, usikum wa iyaya binafsi. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang pandai bersyukur. Karena misi terbesar setan adalah menjauhkan manusia dari Allah. Dan dengan jauh, salah satu di antaranya adalah agar manusia tidak mau mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Akhirnya lawan dari syukur adalah kufur. Berarti agar manusia menjadi orang yang kufur, makhluk yang kufur atas nikmat. Dan enam tabiat kita, tabiat secara manusia, kita memang qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu sedikit, karena ini memang berat. Maka kalau kita tengok dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini diulangi berkali-kali. Ini sebagai suatu pertanda bahwa kita ini memang sangat sulit untuk bersyukur. Dan memang banyak di antara kita orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Mungkin saya, mungkin panjenengan semuanya. Maka dari itu, jangan henti untuk saling menasihati wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Mungkin di saat iman kita naik, iman kita kuat, mungkin kita bisa bersyukur. Tapi di saat iman kita lemah, iman kita down, mungkin di situ kita akan ungkapkan kalimat-kalimat yang menandakan kekufuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tabiat kita sesuai dengan firman Allah, khuliqal insan halu'a. Manusia itu memang diciptakan dengan penuh keluh kesah. Jamaah sekalian rahimakumullah, syukur ini terkadang kalau mungkin secara lesan ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif. Konotasi positif jelas kita berterima kasih
kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan. Konotasi yang negatif, kita berterima kasih kepada mereka yang mendapatkan musibah. Maka ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, terkadang ada keluar dalam lesan kita, syukur, kapok. Ini orang Jawa mengatakan syukur awakmu, syukur kapok. Ini sebuah istilah yang negatif, padahal syukur itu aslinya istilah yang positif. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, coba kita amati janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Insya Allah semuanya pada hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jikalau engkau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambah kepadamu nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah akan ditambah pada kita. Ini janji Allah. Nikmat itu banyak. Ketenangan batin, keharmonisan rumah tangga, keberkahan, kesehatan, subhanallah. Itu semua nikmat. Dan kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau mengkufuri atas nikmatku, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku, kata Allah, adalah siksa. Adab di sini jangan hanya terfokus pada adab di akhirat neraka, tapi adab ini bisa jadi kegelisahan hati, bisa jadi ketidaknyamanan, bisa jadi masalah yang bertubi-tubi, masalah yang tidak kunjung selesai, bisa jadi dari orang lain kita akhirnya seakan-akan menjadi sulit. Dari orang lain kita menjadi gelisah. Kita diuji dengan kelakuan orang lain, diuji dengan anak kita, diuji dengan istri kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, hadirin, ada sebuah hadis, konsep, teori agar kita benar-benar pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah, beliau sebenarnya memberikan teori yang sangat sederhana, tapi terkadang kita sangat sulit menjalankan yang seperti ini. Tapi kalau kita berupaya untuk menjalankan, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang qanaah. Orang kalau sudah qanaah, kita akan menjadi orang yang tenang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Konsep yang pertama, lihat siapa yang paling rendah dari kamu. Lihat orang yang di bawahmu. Lihat orang yang lebih parah kondisinya daripada. Lihat orang yang lebih sengsara daripada. Lihat orang yang lebih sulit daripada. Ini sebenarnya konsep untuk dunia, agar hati kita tenang dan agar hati kita itu senantiasa memuji Allah, bahwa Allah ternyata masih sayang walaupun kondisi kita seperti itu. Sederhana, lihat yang lebih parah. Ketika kita tertimpa sakit, taruhlah sakit, seandainya kita kasih sakit gigi, memang sakit. Bagi yang pernah merasakan sakit gigi itu seakan-akan, ya Allah, sekujur tubuh rasanya sakit. Tapi kalau seandainya hanya kita lihat sakit gigi, kita lihat yang lebih parah. Ada mereka yang terkena stroke, ada yang mereka terkena sakit jantung. Mungkin kita akan tetap bersyukur, alhamdulillah, saya hanya sekedar sakit gigi. Mungkin mereka yang kena stroke, naudzubillah tsumma naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Lihat yang lebih parah, mereka yang tidak bisa ngapa-ngapain, mereka yang lebih parah daripadanya. Niscaya insya Allah kita akan tetap bersyukur pada Allah. Ini teori, tapi kalau kita tidak menjalankannya dan tidak dibarengi dengan iman kita kepada Allah, semuanya akan menjadi berat. Maka kita harus menjenguk orang sakit. Disunahkan untuk menjenguk orang sakit. Kenapa? Agar kita bersyukur.
Apalagi kalau kita jenguk orang sakit yang berada di rumah sakit. Di situ banyak sekali mereka-mereka yang sakit karena namanya rumah sakit. Kita akan menoleh ke kanan kiri, semuanya sedang sakit. Dan akhirnya muncullah rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya masih sehat. Saya masih sehat. Mending saya yang jenguk orang sakit daripada saya yang dijenguk. Maka di sini akan menjadi sebuah motivasi kalau ada saudara kita sakit, kita sempatkan untuk datang. Setidaknya untuk memberikan hiburan, motivasi agar kuat. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu lihat yang paling parah. Maka di musim pandemi ini semuanya mungkin banyak yang sambat. Entah itu bisnisnya gak lancar, entah itu acaranya banyak di cancel, semuanya mengeluh. Mungkin di antara satu dengan yang lain mungkin saling curhat. Akhirnya apa? Lihat yang lebih parah daripada kita. Kalau kita seandainya hanya bisnis kemudian gak seberapa laku, lihat mereka-mereka yang di PHK, mereka-mereka yang sudah tidak punya mata pencaharian. Sebenarnya sederhana konsepnya, tapi begitu berat kalau hati kita tidak benar-benar siap untuk menjalankan ini. Ketika kita gajian, kalau kita gajian, yang kita lihat adalah nominal yang atas, mereka-mereka yang gajinya lebih tinggi daripada kita, mungkin kita nggak akan bersyukur. Makanya dalam hadis ini, wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat yang atas. Untuk masalah dunia, harta atau apa, selama itu di dunia, jangan lihat yang atas, lihat yang bawah, agar kita senantiasa mampu menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka terusan dari hadis ini, fahuwa ajdaru, itu lebih pantas, alla tajdaru nikmatallahi alaikum, untuk kita lebih paham, kita benar-benar tidak menganggap ringan nikmat Allah, betapa nikmat Allah itu besar. Cuma kita tidak tahu di balik itu semuanya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur ini sederhana, tapi begitu sulit. Untuk masalah dunia, kita tata hati kita agar mampu menerima apa yang diberikan Allah pada kita. Dan ini tidak semudah yang diucapkan. Tidak semudah yang diucapkan. Maka dari itu butuh proses. Maka kita senantiasa minta pada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah hamba, tolonglah kami ya Allah untuk mampu zikir kepadamu, senantiasa mengingat padamu, senantiasa mensyukuri nikmat, dan untuk bisa senantiasa memperbaiki ibadah kami kepadamu. Kita minta pada Allah, dengan bimbingan Allah akhirnya kita dengan berjalannya waktu, hati kita akan semakin tenang dan hidup begitu nyaman. Dalam kondisi apapun begitu tenang. Inilah mereka-mereka yang mampu menemukan nilai dari syukur itu. La azidannakum, Allah akan memberikan nikmat yang berlebih, yaitu ketenangan batin. Betapa banyak mereka yang hartanya berlimpah tapi hatinya masih gelisah. Betapa banyak mereka yang punya jabatan tinggi tapi hatinya masih gelisah. Tapi kalau seandainya kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya, bisa atau tidak kita melihat sisi positif dari itu semuanya. Kita tetap berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini begitu sulit. Tapi semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bentuk fisik. Terkadang kita kalau mengaca pada diri kita sendiri, mungkin kita akan, kenapa saya tidak seganteng dia? Kenapa saya tidak secantik dia? Karena yang kita lihat adalah mereka yang lebih ganteng, mereka yang lebih cantik daripada kita. Tapi coba lihat mereka-mereka yang di bawah kita. Maka teori yang sangat sederhana, kalau seandainya kita ini orang kurus, ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kurus, maka jangan duduk.
dengan mereka-mereka yang gemuk. Kita akan kelihatan lebih kurus. Kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah orang yang pendek, maka jangan berdiri di samping orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bertubuh tinggi. Kita akan kelihatan pendek. Nah, ini kan konsep untuk kita biar kita semakin senantiasa untuk bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, ini sederhana sebenarnya, tapi betapa sulitnya. Ya itu lagi. Karena kita belum bisa memahami dan belum bisa mencoba dan tidak mengikuti proses yang ada. Syukur. Luar biasa konsep ini. Seandainya kita mendapatkan nikmat, kalau kita lihat bagaimana arti syukur itu sendiri. Syukur itu sakara, menampakkan. Ini dalam sisi yang lain. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita syukuri nikmat itu dengan kita nampakkan, kita tunjukkan pada orang lain. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita tunjukkan bahwa kita ini sehat dengan apa? Menggunakan kesehatan ini untuk taat kepada Allah. Kita berangkat ke masjid, kita tunjukkan bahwa kita itu sehat, bisa berjalan sampai datang bisa ke masjid. Kita bisa ruku. Kita tunjukkan kita ini sehat. Inilah kesyukuran orang yang beriman. Kesyukuran kita buktikan dengan aktivitas ibadah kita. Berbeda kalau seandainya kita sehat, kemudian kita tidak mau mendirikan sholat, tanpa kita sadari itu kufur. Kufur berarti seakan-akan kita menutupi nikmat yang sudah dititipkan Allah pada kita. Seakan-akan kita sakit. Seakan-akan kita tidak mampu datang ke masjid, ke rumahnya Allah. Seakan-akan kita tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu. Padahal kita sehat. Itu berarti kita sedang kufur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah pada kita. Kita bisa tarawih. Kita bisa qiyam Ramadan. Kita bisa puasa Ramadan. Karena kita kuat. Kita sehat. Tapi kita tidak mau menjalankan ibadah itu. Sementara kita ini adalah orang yang sehat. Disitulah letak kita sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang dititipkan pada kita. Sederhana sebenarnya. Begitu juga dengan titipan harta. Kita dikasih oleh Allah harta berlimpah. Kita tunjukkan pada mereka orang lain. Kita akhirnya keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Orang yang zakat, orang sedekah itu berarti dia memiliki harta berlebih. Maka dari itu kalau seandainya ada orang kaya berlebih harta kemudian tidak mau sedekah, jika tidak mau zakat, itu seakan-akan dia menutupi kekayaan yang dititipkan Allah pada dirinya. Seakan-akan dia miskin. Seakan-akan dia miskin padahal dia kaya. Inilah kufur sesungguhnya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah apapun kondisi kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa minta menjadi orang yang sukses. Tapi dengan kesuksesan itu kita semakin dekat dengan Allah. Kita senantiasa minta menjadi orang kaya. Tapi kita harus janji dengan kekayaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu kita jadikan fasilitas untuk mendekat kepada Allah. Kita minta kepada Allah menjadi orang yang berilmu. Kita jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah, menyebar agama Allah, mengajari saudara kita. Kalau kita sekarang ini sedang diberikan oleh Allah pangkat, maka kita jadikan pangkat itu adalah fasilitas sarana untuk benar-benar taat kepada Allah. Sehingga dengan kekuasaan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kita bisa menggerakkan orang lain untuk senantiasa taat kepada Allah. Ini adalah buah dari kesyukuran itu. Ini adalah kesyukuran yang sesungguhnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita untuk masalah dunia, sekali lagi lihat yang bawah. Tapi kalau untuk masalah akhirat, lihat yang atas. Lihat mereka yang lebih semangat daripada kita. Kalau seandainya ada orang yang usianya 70, sementara kita masih usia 40.
Usia yang 70 ternyata semangat ibadah. Sebenarnya lihat mereka yang semangat itu. Mereka yang 70 aja semangat. Kenapa yang 40, usia 40 nggak semangat dalam beribadah? Ini akan menjadi motivasi. Untuk masalah akhirat, lihat yang di depan, yang atas, yang lebih daripada kita. Kenapa masjidnya di sana rame? Masjid kita tidak rame. Koreksi, cari tahu. Insya Allah kita akan kategori fastabiqul khairat. Berlomba, saling berlomba dalam kebaikan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan enak. Ibadah kita semakin semangat, batin kita semakin tenang, dan akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, usikum wa iyaya, saya dan panjenengan semuanya dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang pandai mensyukuri atas apa yang diberikan Allah pada kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.